Yang luar biasa jawaban Syekh Yasin bagaimana? Baik, nanti malam saya akan tanyakan ke Rasulullah. Ini kan jawaban yang luar biasa. Artinya epistemologinya sudah tidak bayani burhani lagi, sudah irfani kalau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala khairi khalqillah Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi kelas metodologi hadis yang saya banggakan, hari ini kita akan berdiskusi tentang interpretasi tahlili. Siapa ini? Saya Abid Fauzi. Oh, iya, monggo. Model pensyarahan hadis tahlili itu kan ada dua metode ya Pak. Metode bil maksur dan birra'yi. Kalau bil maksur itu pensyarahannya kan sudah otentik. Jadi disarai oleh Quran ataupun hadis atau qaul tabi'in. Kalau birra'yi ini apakah bisa dipertanggungjawabkan Pak? Menimbang ra'yu atau pendapat itu bersifat subjektif. Subjektif. Coba. Ya, bagus pertanyaannya. Ini sebenarnya perlu ditinjau ulang ya, klasifikasi bil maksur dan bil ra'yi. Tafsir pun demikian. Perlu didiskusikan kembali klasifikasi bil maksur atau bil ra'yi. Karena dalam tafsir bil maksur sekalipun, tafsir yang disebut sebagai kategori bil maksur, itu pun tidak menafikan adanya ra'yu di sana. Termasuk tafsir-tafsir yang disebut bir-ra'yi, itu pun bukan berarti tidak merujuk kepada maksurat, tidak berarti merujuk kepada dalil-dalil dari baik dari Al-Quran maupun hadis dan seterusnya. Nah, cuma kan klasifikasi ini kan berdasarkan persentase ya, berdasarkan persentase. Ketika persentasenya lebih besar interpretasi menggunakan nas, kemudian disebut bil maksur. Kemudian kalau lebih dominan pada interpretasi menggunakan ta'akuli, menggunakan analisis kritis logis, itu masuk kategori birra'yi. Ini masih menarik sebenarnya untuk ditinjau kembali, untuk didiskusikan kembali. Kalau bicara otoritas, akal itu juga punya otoritas, ya. Jadi sudah jelas kalau dari Rasul ad-dinu aqlun la dina liman la aqlalah, kan gitu ya. Bahwa agama itu adalah akal. Maksudnya apa? Maksudnya agama itu hanya bisa diterima oleh orang yang berakal. Ladina liman la aqlalah. Tidak, agama itu tidak bisa diterima bagi orang yang tidak punya akal. Itu makna pertama. Makna kedua, ajaran-ajaran agama, taklif-taklif agama, itu hanya dibebankan oleh orang-orang yang berakal. Gitu ya. Makanya konsep mukallaf itu di samping muslim, akil.
Nah, dari sini sudah bisa kita pahami sebenarnya bahwa akal itu juga diberi otoritas oleh Allah untuk merespon, untuk menerima, mencerna, mengolah data yang bersumber dari wahyu. Makanya kita juga tidak bisa menafikan tafsir-tafsir birra'yi. Lagi-lagi kalau kita kembali ke prinsip ad-dinu aqrun latina liman la aqlalah, maka ini masih menarik untuk terus didiskusikan. Jadi klasifikasi bil maksur dan birra'yi itu tidak berarti yang bil maksur itu pasti otoritatif, yang birra'yi spekulatif, tidak selalu seperti itu, ya. Itu klasifikasi yang didasarkan pada mayoritas atau dominasi dari pola penafsirannya atau pola pensyarahannya. Ketika banyak menginterpretasi, banyak mensyarahi dengan mengutip teks baik dari hadis maupun Al-Quran, maka dia masuk kategori bil maksur. Ketika lebih banyak dominan pada ta'akulinya, analisis logisnya, maka dia masuk kategori birra'yi. Itu saja. Tetapi kalau masalah otoritas, nanti dulu, jangan diputuskan dulu. Itu ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan epistemnya, epistemologinya, epistemologi dalam memahami Al-Quran dan hadis itu, saya merujuk kepada Abid Al-Jabiri lah. Itu bisa dikategorikan dalam bayani, burhani, kemudian irfani. Untuk interpretasi yang sifatnya bil maksur, ini kan masih di wilayah bayani saja. Jadi interpretasi teks dengan teks. Tidak ada teksnya, sudah selesai, tidak dilanjutkan. Kalau kita hanya berhenti di sini, resikonya kita akan menjadi orang yang kaku dalam memahami nas. Ya, dalam memahami nas. Sedikit-sedikit mana dalilnya? Sedikit-sedikit mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, bid'ah. Kalau tidak ada dalil, salah. Resikonya itu. Kemudian tahap kedua atau epistemologi yang kedua adalah burhani. Burhani ini sudah melibatkan analisis logis, ya, sudah melibatkan akal ini. Nah, di sini sudah mulai masuk pada wilayah birra'yi. Dan ini memang tidak bisa diabaikan. Karena dalil-dalil, setiap dalil itu punya konteks. Dalil itu betul berbentuk teks. Tetapi ada konteks yang melatar belakangi, yang berkaitan, atau konteks yang dijadikan sasaran di masa yang akan datang. Itu perlu dipahami ya. Nah, bagaimana mengkaitkan atau mendialekkan antara teks dengan konteks, itu sudah masuk di sini. Sudah ro'yu, sudah pekerjaan akal di situ. Nah, kalau orang sudah masuk di wilayah itu, cara berpikirnya, berarti dia sudah berpijak pada epistemologi burhani. Ya, tapi ingat, ini tanpa meninggalkan teks, ya, tanpa meninggalkan teks. Kemudian tahap ketiga adalah irfani. Kalau irfani ini ada konfirmasi batin, konfirmasi spiritual. Prinsipnya gini, kalau burhani itu, irfani itu. Kita memahami Al-Quran, Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau ingin tahu
pemahaman yang benar, maka konfirmasi atau komunikasi, lakukan sinkronisasi dengan pemilik kalam. Itu prinsipnya. Hadis juga begitu. Hadis adalah sabda Nabi. Kalau ingin mengkaji lebih jauh tentang apa dan bagaimana hadis, maka harus melakukan sinkronisasi kepada pemilik sabda atau pemilik laku yang diriwayatkan kepada kita itu. Di sini saya akan menambahkan satu cerita ya. Dulu ketika saya S2, kebetulan, ya tidak kebetulan, memang sudah skenario. Salah satu mata kuliah saya itu diampu oleh Prof. Sayyid Aqil Hussein Al-Munawar ya. Beliau ini luar biasa kalau menjelaskan tentang sanad dan matan sekaligus. Beliau memahami bahkan menghafal banyak sekali jalur periwayatan, termasuk silsilah dan tarikhur ruwat, biografi para perawi hadis, banyak yang beliau hafal. Jadi ketika mengkaji sebuah sanad, pada nama-nama pada setiap tabaqah, beliau bisa menyebutkan ini lahir di sini, tahun wafat sekian, kemudian kualitas adalah dan sebetulnya bagaimana, itu beliau bisa menjelaskan. Nah, beliau sempat bercerita ketika menyelesaikan disertasi, kemudian ada beberapa hadis yang belum berhasil beliau takhrij. Jadi semua kitab hadis sudah beliau, yang ada di perpustakaan itu sudah beliau lacak, sudah beliau baca, tapi tetap belum menemukan 4 atau 5 hadis itu. Nah, kemudian beliau terilhami untuk sowan kepada Syekh Yasin. Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang sebenarnya, yang kemudian menjadi musnid di Makkah sana. Makkah dan Madinah. Kemudian Prof. Said Aqil ini sowan ke beliau untuk menanyakan 5 hadis ini. 5 atau 4 itu ya. Yang luar biasa jawaban Syekh Yasin bagaimana? Baik, nanti malam saya akan tanyakan ke Rasulullah. Ini kan jawaban yang luar biasa. Artinya epistemologinya sudah tidak bayani burhani lagi, sudah irfani kalau di sini. Beliau tidak lagi penganut metodologis aliran metodologis murni lagi. Ada proses intuitif di sana. Seperti halnya Imam Al-Bukhari ketika mau menulis kitab sahihnya, setiap satu hadis beliau kan istikharah 2 rakaat. Likulli hadis rakaatan. Setiap satu hadis itu beliau sholat 2 rakaat. Itu kan artinya secara metodologi beliau sudah melewati, sudah beliau lalui. Konfirmasi ke guru-guru dan seterusnya sudah beliau lalui. Tinggal proses berikutnya adalah intuitif, langkah intuitif. Nah, Syekh Yasin menunjukkan ini dengan jawaban, nanti malam saya tanyakan ke Rasulullah. Besok kamu sini lagi. Betul. Esoknya Prof. Said Aqil sowan, dan ternyata dijelaskan oleh Syekh Yasin. Tadi malam saya sudah berjumpa Rasulullah dan saya tanyakan tentang hadis-hadis kamu tadi. Beliau menyebut bahwa itu adalah betul sabda beliau. Nah, kalau mau merujuk ke kitab-kitabnya, disebutkan itu nama kitab-kitabnya. Padahal kitab-kitab itu sudah dibaca sebelumnya di perpustakaan. Tapi mungkin karena lelah atau terlalu model cetakan-cetakan
lama dengan sekarang kan berbeda. Kalau sekarang misalnya kayak kitab-kitab kanonik seperti ini, Sahih Bukhari, Muslim, dan seterusnya, itu kan sudah ada klasifikasi ya, ada kategorisasi kitab, kemudian bab, dan seterusnya, itu kan sudah lebih tertib. Kalau dulu kan enggak. Di kitab, bab, itu sudah ada di dalam rangkaian itu semua. Jadi lebih sulit, apalagi kitab Musnad Ahmad lah, itu sulit sekali mencari. Kalau sekarang kan sudah relatif lebih mudah. Nah, itu disebut kitab-kitabnya oleh Syekh Yasin berdasarkan petunjuk Rasulullah. Nah, ini lagi-lagi saya tegaskan bahwa epistemologi dalam mengkaji teks Al-Quran dan teks hadis itu berbeda dengan epistemologi mengkaji teks yang di luar itu. Ya. Kalau kita mengkaji teks buku biasa, cukup bayani, burhani sudah cukup. Tetapi untuk mengkaji teks Al-Quran dan hadis, maka epistemologinya harus ditambah satu lagi, yaitu irfani. Karena dalam epistemologi irfani itu ada konfirmasi batin. Ini juga sekaligus menegaskan bahwa pengkajian suatu hadis itu tidak cukup hanya berhenti dari makna teks. Apa boleh mengkaji secara teks? Boleh, bahkan itu adalah syarat pertama. Sebelum kita masuk ke kontekstualisasi itu, kita harus paham betul secara tekstualnya. Artinya pemahaman atau interpretasi, ini sedikit saya kaitkan sekaligus review. Interpretasi secara tekstual itu nanti akan dibagi dalam dua kategori. Ada interpretasi tekstual sebagai wasilah perantara. Ada interpretasi tekstual sebagai ghoyah. Ghoyah itu ya sudah mentok, notok, jedok pada teks itu. Nah, orang-orang yang menjadikan pemahaman tekstual sebagai ghoyah, resiko kekeliruannya akan jauh lebih besar dibandingkan mereka yang menginterpretasi secara tekstual sebagai wasilah, sebagai perantara. Memahami makna teks, menggali makna teks secara bahasa sebagai langkah ke depan untuk menggali makna yang ada di balik teks, ya, itu akan jauh lebih luas. Contoh larangan buang air besar menghadap kiblat. Istidbar kiblat itu tidak boleh. Menghadap istiqbal kiblat juga tidak boleh. Nah, tetapi perintahnya ini kan perintahnya kok unik. Sebaiknya kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Nah, ini kalau orang memahami secara tekstual, resiko untuk keliru lebih besar. Dilarang menghadap kiblat, kok malah suruh menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Nah, bagaimana kita memahami hadis ini? Ternyata, kalau kita melihat pada konteksnya, Madinah itu tidak di sebelah barat, tidak pula di sebelah timurnya Makkah. Makanya ketika orang-orang Madinah buang hajat menghadap ke barat atau ke timur, dia tidak ketemu dengan Makkah, tidak menghadap kiblat, juga tidak istidbar kiblat. Nah, ini kan kita memahami ini harus melihat konteks, gitu ya. Tetapi pertama memang harus dipahami secara teks dulu sebagai wasilah tadi. Oke, saya rasa itu sudah sekaligus review dari beberapa interpretasi. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.